Adegan memperlihatkan di sekolah Walrus. Para siswa sedang panik ketakutan karena diserang oleh ular raksasa. Dan dengan berlarian, mereka pun berteriak. Pak Guru, Bu Guru, tolong Bu Guru. Di halaman sekolah ada ular raksasa. Teriak salah satu murid. Jormungandr, itu pasti Jormungandr, ular pertanda akhir pekan. Teriak murid lain menimpali. Yang benar, akhir zaman tahu, jawab yang lain membenarkan. Cia, dia akan memakan kita. Semuanya cepat masuk ke dalam gedung sekolah. Sementara itu, di ruang guru, salah satu guru masuk dengan tergesa-gesa dan berteriak. Semuanya, ini sangat gawat. Di luar sana benar-benar ada ular raksasa. Apa ular itu? Hewan buas dari Niflheim? Kenapa dia bisa ada di Midgard? Tanya Ani. Pokoknya kita harus segera mengungsikan anak-anak dari sini. Cepat panggil para bos kemari. Anak-anak bisa keburu terluka sebelum mereka sempat kemari. Di saat bersamaan, salah satu siswa berteriak dengan takut karena salah satu temannya akan dimakan oleh ular raksasa itu. Pak Guru, ular itu akan memakan Egir. Melihat kejadian itu, Kiba sang kepala sekolah pun menyerang ular raksasa yang hendak memakan salah satu muridnya sembari mengeluarkan senjatanya. Minggirlah kalian semua, teriak Kiba. Di sisi lain ada Pak Guru Saul yang datang membantu melumpuhkan ular raksasa itu. Sembari melancarkan serangan, ia pun berteriak. Maaf, aku terlambat, menyingkirlah dari situ Kiba. Lantas aksi keduanya pun membuat para murid kagum. Pak Kepala Sekolah, Pak Guru Saul. Aduh, pinggangku. Terima kasih Saul, maaf sudah merepotkanmu. Ucap Kiba sembari memegangi punggungnya. Jangan dipikirkan, daripada itu ular apa ini? Tanya Saul bingung. Masih berdecak kagum para murid pun berbicara ramai. Rupanya dulu Pak Kepala Sekolah juga seorang prajurit ya, ucap salah satu murid. Ternyata gosip bahwa Pak Guru Saul luar biasa kuat memang benar, murid lain menimpali. Dulu Pak Guru itu anggota Angkatan Laut kan, mereka keren banget. Lalu di sela obrolan Saul dengan Kiba, Robin pun ikut menyela dan bertanya kepada Saul sambil melihat ular raksasa yang sudah tak berdaya. Saul, apakah di Midgard memang ada hewan buas seperti ini? Tidak, seharusnya di sini hanya ada hewan liar biasa, jawab Saul. Besar sekali, imbuh Cuper lirih. Maaf ya anak-anak, pasti kalian sangat ketakutan. Tidak kok, terima kasih Pak Guru, jawab para siswa semangat. Hei, tolong kami, Pak Guru Wolf telah... Memangnya ada apa lagi? Ucap Cuper bingung. Memperlihatkan di dalam sekolah ada Pak Guru Wolf yang sedang terkapar. Pak Guru Wolf, apa yang terjadi? Tanya Saul. Dengan menahan rasa sakit, Wolf pun berkata, Jangan pedulikan aku, cepat selamatkan anak-anak. Pak Guru, Ilva dan yang lain sedang pergi berjalan kaki entah kemana, imbuh salah satu murid. Berjalan kaki? Tanya Angek panik. Di sela kepanikan, salah satu murid bertanya kepada Robin. Halo. Kalian ini temannya Luffy ya? Yah, itu benar, jawab Robin. Karena melihat rambut murid tadi acak-acakan, lantas Robin pun kembali bertanya, apa yang sudah Luffy lakukan pada kalian? Di sisi lain ada Saul yang berlari mengejar anak-anak yang pergi tadi, lalu Wolf pun berkata, Pak Guru Saul, berhati-hatilah, jangan menyentuh anak-anak itu. Ke arah mana Ilva dan yang lainnya pergi? Tanya Saul kepada salah satu murid. Ke sana, ke arah pantai, jawab murid tersebut. Lalu murid lain kembali bertanya, Pak Guru, ada apa dengan mereka semua? Mereka tertidur dan tidak menjawab panggilan kami. Tertidur? Bukankah mereka sedang berjalan kaki? Tanya Robin bingung. Tapi itu benar, mereka tertidur dan sama sekali tidak menjawab meski dipanggil, jawab salah satu murid. Cepat tiup trompet tanduk, peringatkan warga di seluruh penjuru negeri. Perintah Kiba tegas. Mendengar perintah tersebut, Saul pun bereaksi. Kiba! Bukankah itu terlalu berlebihan? Saul, ini adalah situasi darurat. Lihatlah ke arah hutan, ucap Kiba. Lalu pun meniupkan trompetnya di saat yang sama, mereka pun melihat ke arah hutan dan terkejut karena muncul banyak monster lain. Ini bukan saatnya menyembunyikan bahwa situasi darurat sedang terjadi, ucap Kiba. Di tengah keterkejutan mereka, Bu Guru Ange berteriak. Pak Kepala Sekolah! Anak-anak jatuh pingsan. Kalian semua kenapa? Bertahanlah, imbuh Ange. Sementara itu, di Niflheim, kalian kira menyisakan satu batu laut pada sebelah kakiku akan bisa meredam kekuatanku? Sungguh pemikiran yang naif. Kalau ingin Elbaf selamat, cepat lepaskan borgol terakhir yang masih menahanku.
Atau perlukah kuperlihatkan dulu pada kalian apa yang bisa kulakukan dalam kondisi seperti ini? Ancam Loki sembari bersiap mengangkat Traknirnya. Loki, hentikan! Mau apa dia? Cepat lakukan. Kalau tidak, bisa jadi salah satu seranganku akan mengenai sesuatu. Apinya pasti akan menyebar. Kalian juga tahu apa itu kelemahan Elbaf kan? Teriak Loki. Sembari mengangkat Traknirnya, Loki pun berteriak. Kalau mau, aku bisa saja menghabisi kalian semua. Hentikan Loki! Teriak Hajrudin. Dampak serangan Loki tadi pun terasa sampai di pesta para raksasa. Sambaran petir? Tuan Jarul, ada kobaran api di bagian selatan pulau. Tadi juga ada bunyi trompet tanduk kan? Teriak salah satu raksasa. Cepat padamkan apinya, jangan sampai kebakarannya meluas. Perintah Tuan Jarul. Sementara itu di sekolah Walrus. Pak Guru Saul, Pak Kepala Sekolah, aku ingat pernah melihat monster-monster itu, ucap Bu Guru Ange. Benarkah itu Bu Guru Ange? Tanya Pak Guru Kiba. Bu Guru Ange kembali menjelaskan. Aku melihatnya saat pelajaran hari ini. Lalu adegan membawa kita kembali saat pelajaran dimulai. Para murid pun bercengkrama. Loki memiliki palu raksasa dan akan menggunakannya untuk menghancurkan dunia ini. Kau salah, yang akan menghancurkan dunia ini adalah Nika. Tahu? Nih, lihat. Kyah, seram. Mana-mana, Loki lebih seram Kalian salah. Yang paling seram itu sudah pasti Fenrir, sang serigala raksasa. Yang seram itu hantu. Draugr, badai, Nidok, Jormungandr, ibuku. Melihat keseruan mereka, Bu Guru Ange kembali bersuara. Anak-anak, apa kalian semua sudah selesai? Bu Guru, kalau disuruh memikirkan semua ini, nanti malam saya takut bermimpi buruk. Maafkan Bu Guru ya Elva, tapi gambar dan karangan buatan kalian sungguh mencerminkan kepribadian masing-masing. Kalian semua sangat pandai berimajinasi dan juga menceritakannya. Lalu adegan kembali saat sekarang. Semua monster yang ada di sana itu adalah hal-hal yang dianggap menakutkan oleh anak-anak, ucap Bu Guru Ange. Yang benar saja, tegas Kiba. Dengan masih melihat ke arah para monster, Pak Guru Kiba menambahkan. Artinya, ini adalah dunia yang paling ditakutkan oleh anak-anak. Di sisi lain, para ksatria dewa sedang bersiap-siap. Baiklah, persiapannya sudah beres, ucap Killingham. Oke, terima kasih Killingham, sahut Somers. Batas waktu kita adalah hingga anak-anak itu tiba di kapal. Apa menurutmu mereka akan bisa merebut kembali anak-anak itu? Imbuh Killingham. Dengan tertawa lirih, Somers berkata, rasa cinta memang bisa saling menyakiti satu sama lain. Omong-omong Gunko, apa di dunia ini ada hal yang membuatmu takut? Tanya Somers kepada Gunko. Dengan reaksi serius, Gunko pun menjawab singkat. Nikah.